agak susah itu pulangnya ternyata delay pesawatnya 17 jam. 17 jam. 17 jam. Dapat hotel dong? Ini yang tipe out nih, Ustaz. Ya, bener ya, out ya, gahru ya, Masya Allah. Biasanya selalu punya gahru ini, semakin kita berkeringat, semakin istri kita semakin nempel. Oh, Masya Allah. Yang bujang jangan dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu ada amanah kepada Allah, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada amanah terhadap diri kita, ada amanah terhadap yang lainnya, orang tua, pasangan dan lain sebagainya. Terhadap diri kita sendiri, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, kata Nabi SAW, sesungguhnya dirimu ada haknya. Dan sebagian ulama ketika menjelaskan tentang hal ini di dalam buku-buku mereka itu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada diri kita yang berupa fisik, akal dan jiwa. Yang masing-masing ini ada amanahnya sendiri-sendiri. Yang tidak boleh kita zalim terhadap fisik kita. Tidak boleh kita zalim terhadap akal kita. Tidak boleh kita zalim terhadap jiwa kita. Bicara tentang fisik, di antara amanahnya adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Ini di antara amanah. Sehingga sampai Nabi SAW berapa banyak hadis, ya, misalnya ayat Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Dan juga Nabi SAW menyebutkan ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnin. Tidak ada wadah yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk ketimbang ketika dia memenuhi isi perutnya. Kafalu qaimatun yuqimna biha sulbah. Cukuplah beberapa suap yang dengannya meluruskan tulang punggungnya. Wa in kana la muhalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau memang dia harus lebih dari beberapa suap, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Ini salah satu pesan Nabi SAW terkait dengan bagaimana kita menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Makan yang baik dan beramal soleh. Itu menunjukkan bagaimana input yang positif akan melahirkan output yang positif juga. Dan juga subhanallah, ikhwafillah, kalau bicara tentang gerak dan olahraga, Nabi kita Muhammad SAW banyak mencontohkan akan hal ini. Walaupun memang hadis yang sangat populer yang dikatakan olahraga sunnah, yaitu berkuda, berenang, dan memanah, hadis yang spesifik bicara ini tidak sahih. Ya, namun jangan ditanya tentang aktivitas gerak Nabi kita Muhammad SAW yang kemana-mana beliau berjalan kaki atau berkuda dan naik onta, dan itu salah satu olahraga prestisius saat ini. Dan juga kemana-mana beliau berjalan, bagaimana semua aktivitas bergerak, memanah dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada kesempatan ini tamu kita cukup spesial juga. Seorang coach ya olahraga, Coach Berry, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dengan antum sudah vibe-nya berasa sehat. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau ini yang sering mengajak ikhwah-ikhwah untuk lari begitu ya? Iya betul Ustaz. Ngajak lari ya? Iya Ustaz. Lari dari kenyataan hidup? Bukan Ustaz. Bukan ya? Bukan ya? Masya Allah. Karena memang kadang sebagian kenyataan hidup kita harus lari dari itu. Gitu. Barakallahu fiik. Bagaimana coach? Antum menjadi coach untuk di bidang olahraga apa nih secara spesifik? Jadi sebenarnya certified itu di strength training dan conditioning, kemudian juga sama lari memang spesifik. Strength training dan running, ya? betul Ustaz. Itu sertifikatnya dapat dari mana? Dari beberapa lembaga, Ustaz. Yang pertama nasional juga, level 1 nasional. Anda lupa sertifikatnya dari mana, tapi ada 3 sertifikat yang Anda dapat ketika awalnya suka olahraga lari, kemudian suka cedera, akhirnya berusaha untuk nyari ilmunya, Ustaz. Akhirnya. Jadi lari itu ada ilmunya sendiri? Ada ilmunya, Ustaz. Allah, gitu. baru dengar dia nih. Masya Allah. Jadi kebanyakan pemula itu banyak yang cedera justru karena dia nggak tahu ilmunya. Lari-lari aja, nggak lama itu biasanya 2-3 kali lari udah kapok, Ustaz. Gitu. Nah, dari situlah termasuk Anda juga lari 2 kali, 3 kali ternyata cedera. Setelah mencari tahu ternyata harus ada dengan ilmu juga. Akhirnya belajar, ikut sertifikasi, pelatihan-pelatihan. Setelah tahu, baru Anda
sebarkan ke teman-teman biar teman-teman nggak ngalamin hal yang sama Ana. Apa kira-kira kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh para pelari pemula nih? Terlalu pengen cepet-cepet untuk bisa gitu Ustaz. Jadi Ana selalu bilang ke teman-teman kalau mau lari itu yang pertama nggak usah pikirin jarak, nggak usah pikirin kecepatan. Yang penting durasi aja dulu 30 menit. Jalan kaki dulu, kalau belum bisa lari boleh jalan kaki, nanti bertahap jalan kaki campur lari, jalan kaki campur lari gitu Ustaz. Nah dari situ sudah terbiasa, terbentuk ototnya, mulai terbiasa dengan gaya lari, baru nanti diajarin teknik-tekniknya. Seperti itu Ustaz. Sempat ada yang sampaikan bahwa kardio biasanya skipping gitu ya. Masya Allah. Skipping. Itu biasanya durasi 10 sampai 20 menit. Betul Ustaz. Ternyata ketika Ana coba lari, pernah Ana coba lari gitu ya. Cuman kenapa Ana sendiri kurang ikut kepada klub-klub atau teman-teman yang lari bareng begini ini. Karena ketika mencoba pengalaman jalan, keluar latihan di luar rumah nih, sapaan teman dan sahabat ini membuat efektivitas olahraganya jadi sedikit gitu. Makanya Ana kepikir skipping aja deh, nggak ada yang nyapa karena di rumah sendiri gitu. Betul. Lalu jawab, Ustaz, ahlan, ini itu dan sebagainya, mampir dulu. Waduh, repot nih. Jangan distract ya, Ustaz ya. Ketika kita nggak nyapa lain, beda. Ketika nyapa lain lagi dampaknya gitu kan. Betul. Sedangkan target yang kita harapkan nggak kecapai jadinya. Betul. Tapi yang Ana lihat, Ana yang biasa skipping misalnya 10-15 menit. Kemudian ketika Ana coba lari, yang Ana tak rasakan adalah otot kaki yang ditekankan pada saat skipping dan lari beda seperti itu. Iya, betul Ustaz. Betul ya? Betul. Beda banget nih. Betul. Sehingga Ana merasa, loh, Ana kok jadi lelah. Padahal Ana skipping oke gitu. Betul. Betul gitu ya? Betul. Jadi memang kalau skipping itu lebih terasa ke betis ya Ustaz ya? Ya, betul. Betul. Sementara kalau lari itu otot yang paling dominan itu adalah hamstring, paha bagian belakang, Ustaz. Paha belakang. Nah, dan durasi dan jarak itu dan kecepatan itu tergantung dari kebiasaan. Makanya teman-teman lari itu biasanya kalau Anda bikinin program, ini programnya Anda selalu kasih gratis buat teman-teman. Itu biasanya 1 pekan bisa sampai 4 kali latihan, Ustaz. Satu kali latihan berapa lama? 1 kali latihan itu minimal 30 menit. 30 menit. Iya, maksimal? Betul. Maksimal itu tergantung. Kalau dia programnya mau full maraton yang 42 km, sehari itu bisa 10 kiloan, Ustaz. 10 kilo itu tergantung kecepatannya ya. Bisa ada yang kalau larinya cepat bisa 1 jam, ada yang 1,5 jam. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Tergantung programnya. Jadi lari itu ada yang tujuannya mau ngurusin berat badan, ada yang maraton, ada yang ultramaraton yang larinya di atas 100 km itu, Ustaz. Itu nanti disusun programnya berdasarkan goals-nya seperti itu, Ustaz. Kalau Ana orang awam mengatakan bahwa ultramaraton itu hulu, berlebihan. Salah atau benar? Ana termasuk yang itu, Ustaz. Termasuk berasumsi seperti itu ya? Enggak, maksudnya Ana termasuk yang olahraganya endurance, yang larinya ratusan kilometer. Antum? Iya, Ustaz. Oh gitu ya? Iya, jadi Ana kan pernah. Ana hulu amat sih begini nih, berlebihan amat. Itu menurut Antum gimana? Iya. Sanggah dong. Jadi gini, Ustaz. Nah, terkadang tuh pelari karena memang hobi banget dulu, Ustaz. Jadi lari 5 km udah, 10 km udah, 42 km yang full marathon udah. Akhirnya nyobain ultra nih. Ultra itu ya memang jaraknya Ana pernah lari itu 169 km. 169 itu dari mana ke mana ya? Itu kemarin Ana lari dari Wonosobo, Dieng sampai Gunung Kidul, Yogyakarta, Ustaz. Berapa jam? Itu 30 jaman, Ustaz. Oke. Kalau lari dengan jarak, Anda nggak bicara yang ratusan kilo tadi itu ya. Misalnya 5 kilo atau 10 kilo deh. 10 kilo deh ya. Yang jaraknya itu hitungannya apa nih? Pendek, menengah, jauh? Itu termasuk jauh. Ya. Termasuk jauh. Oke ya. 10 deh anggap. Oke. Teknis lari Anda seperti apa mestinya untuk 10 kilo itu? Nah, benar. Jadi harus lari berhenti atau gimana? Enggak. Kalau 10 kilo itu kita bisa lari full lari. Full lari 10 kilo? Iya, jadi kalau 10 kilo itu kalau orang-orang yang larinya cukup cepat itu bisa 45 menit sudah nyampe. Tapi rata-rata 10 kilo? Iya, betul, Ustaz. Jantungnya nggak jebol? Jadi memang butuh waktu untuk latihan, untuk naikin VO2 max gitu, Ustaz. Tapi rata-rata orang itu ya sekitar 1 jam ya kalau 10 km itu. Rata-rata orang. Nah, teknik antara lari cepat dan lari jarak jauh 10 km termasuk lari jarak jauh. Itu beda memang, Ustaz. Oke. Iya. Bahkan energinya itu diambil dari sumber yang berbeda. Kalau sprint itu kita ngambilnya dari glikogen, Ustaz. Yaitu unsur yang ada di otot-otot kita. Yang kalau
10 km itu bisa diambil dari lemak-lemak tubuh kita. 10 kilo lemak tubuh. Jadi patokannya adalah heart rate atau detak jantung. Iya. Ya, kalau lari 10 kilo itu mungkin bisa di zona pembakaran lemak. Zona 3-an gitu. Oke. Gitu, zona 3 itu ya zona yang masih membakar lemak dan ada glikogennya sedikit diambil. Aerobik gitu. Kalau sprint itu anaerobik. Iya, betul, Ustaz. Oh, Masya Allah. Paham karena suka olahraga, Ustaz ya. Kalau skipping kan bisa ngelewatin ekstrim. Iya, betul. Ya, kalau skipping pasti ketemu titik ekstrim. Betul, kalau skipping itu termasuk rate-nya tinggi, Ustaz. Iya, benar. Makanya sebenarnya dalam waktu sebentar saja skipping itu cukup capek. Iya. Gitu. Jadi kalorinya kebakar banyak. Efektif, Ustaz. Kalau orang yang nggak punya waktu banyak, skipping... Ya harus begitu sih. Saya pikir begitu. Memang daripada misalnya bangun subuh, habis dari masjid, zikir, cuma sebentar, sebelum kita jadi ternak teri, antar anak, antar istri. Gitu. Antar anak sekolah, begitu ya. Sebelum begitu, ya anak pikir yang paling pas ya skipping 20 menit, paling nggak. Itu kan udah basah banget, terus mandi, ngopi, udah jalan. Betul, Ustaz. Betul, setuju banget, Ustaz. Dan lari juga termasuk olahraga yang personal sih, Ustaz. Larinya kita nggak usah nungguin teman, nggak usah butuh alat-alat khusus gitu kan. Jadi pagi habis subuh bisa lari sendiri, itu lebih aman sih sebenarnya. Gitu ya? Iya, sesuai dengan kebutuhan. Untuk orang yang overweight. Overweight, oke. Jalan atau lari? Anda saranin untuk jalan dulu, Ustaz. Untuk nurunin berat badannya. Karena ketika lari itu sebenarnya dengkul kita itu menahan 3 kali lipat berat badan kita. Ketika lari. Jadi baiknya, apalagi ketika overweight dia jarang olahraga, otot-ototnya kan belum terbentuk ya, Ustaz. Bagusnya amannya jalan. Jalan itu termasuk olahraga aerobik yang untuk membakar lemak. Apalagi kondisi ketika kita berjalan itu kondisinya memang belum sarapan, Ustaz. Ya, glikogen dalam tubuh kita itu dalam kondisi sedikit. Ketika kita melakukan berjalan kaki itu langsung membakar lemak yang ada. Karena selalu sih intermittent lah, selalu anak begitu. Masya Allah, itu bagus, Ustaz. Ya, selalu intermittent. Anak biasanya makan itu startnya di jam makan siang. Yes, itu bagus banget, Ustaz. Dan lebih banyak protein daripada karbohidrat. Yes. Bahkan karbo hampir, sebagian teman malah gerah ngelihat anak-anak nggak makan nasi dan sebagainya. Cuma makan daging-dagingan dan semisalnya. Nah, ini kesalahan orang, Ustaz. Sebenarnya karbo itu bukan masalah nasi atau kentang aja. Sebenarnya sayur-sayuran itu ada karbonya. Ada karbo, betul. Buah-buahan tuh ada karbonya. Betul. Buah-buahan ada karbo, nasi ada karbo. Di situ kan ada gula, kan karbo kan gula gitu. Iya, betul, Ustaz. Betul, jadi ambil karbo dari jenis yang sehat aja, betul. Ya, apa pilihan sehatnya ini? Ya, kalau Anda bisa dari sayur-sayuran dan buah-buahan sih, Ustaz. Karena selain karbohidrat dia kan mengandung mineral, makro dan mikronutrisi. Jadi sebenarnya lengkap. Lebih baik itu dibandingin nasi ya. Tapi kalau antum lari seperti itu, makan seekor kambing pun bakal kebakar ya. Iya, Ustaz. Kan betul, kan? Ustaz. Iya. Karena lari misalnya 5 km itu udah 300 sampai 400 kalori yang kebakar, Ustaz. Ketika lari sejam. Ketika lari 5 km. 5 km itu ya. Allahu Akbar. Jadi coba, Ustaz. Jadi kalau mau kurus, ya salah satu alternatif bisa olahraga kardio lari ini. Gitu ya. Ustaz. Tapi olahraga lari itu bukan berarti kita nggak lakuin strength training, Ustaz. Iya. Jadi tetap ada latihan strength trainingnya seperti plank yang tadi antum cerita ya, Ustaz. Itu bagus untuk core badan kita. Kemudian squat, ya betul, wall sit. Ya, gitu ya. Apalagi? Biasanya squat, kemudian lunges, kemudian bridge, seperti itu, Ustaz. Bridge juga ya? Iya. Sama pull up. Gitu, calisthenics salah satu olahraga yang deadlift bagus, Ustaz. Gitu bagus. Ya. Terkadang orang tuh kalau orang yang nge-gym tuh suka skip leg day istilahnya, nggak suka latihan kaki. Padahal anggota terbesar dalam tubuh kita itu adalah kaki, Ustaz. Anak yang pada sadari latihan rutin anak kurang lebih 70% leg day malah. Yes, itu 70% everyday leg day. Betul. Itu sering ini anak hitung street, waduh, ini rata-rata latihan kaki semua. Itu ada yang antum sebut semua itu. Lunges itu pun pakai dumbbell anak. Masya Allah. Dumbbell 20 kilo. Masya Allah. Betul. Bagus itu, Ustaz. Itu penting banget. Jadi kaki adalah bagian organ tubuh yang paling besar yang paling banyak dibebani. Kita berdiri kaki yang nopang, kita jalan kaki yang nopang. Iya benar. Tapi jarang orang yang melatih kakinya. Nah, benar. Padahal lari begitu ya, apalagi lari. Cuman kenapa rata-rata pelari itu nggak berotot gitu? Ya antum sendiri kelihatan begini nih. Slim ya? Iya betul. Nah itu tergantung dari jenis larinya. Kalau lari jarak jauh memang rata-rata slim. Karena kalorinya banyak banget kebakar ketika latihan, Ustaz. Jadi makan banyak pun habis kebakar. Tapi kalau mau yang
berotot bisa jadi pelari cepat. Sprinter itu luar biasa. Rata-rata six pack, Ustaz. Kalau sprinter ya. Kayak gitu. Kemudian latihannya itu banyak latihan beban karena dia lebih banyak power. Oh, kalau sprinter seperti apa latihannya? Latihannya paling banyak kalau Anda lihat teman-teman atlet itu calisthenics itu wajib. Dia gantungan di pool karena core-nya harus kuat. Kemudian juga latihan di gym beban. Gitu. Karena memang tujuannya dia adalah speed, yang dipakai adalah power, Ustaz. Jadi ototnya harus besar. Jadi eksplosif. Jadi ketika started harus buru-buru bisa. Berapa jarak sprint? Sprint itu sekitar 100 meter, Ustaz. 100 meter 100 ya? 100 meter. Oh, jadi cuma 100 meter doang? 100 meter. Stop. Stop. Tapi itu capek, Ustaz. Kalau langsung anaerobik. Langsung dipaksa jantung itu langsung pada titik anaerobik, bahkan ekstrim di situ. Yes, betul, Ustaz. Jadi memang nggak direkomendasi buat orang-orang yang jantungnya belum kuat. Yang belum siap. Belum siap, gitu, Ustaz. Masya Allah. Luar biasa nih, Coach. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau orang-orang yang vegetarian ngomongnya ini sayur semua ini. Tapi karena Anda bukan vegetarian, Anda ngomongnya daging. Gitu. Terus bicara umrah. Ya, Ustaz. Ana dengar antum juga sering jadi tour leader juga ya? Ya, alhamdulillah, Ustaz. Kalau berikan kemudahan, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin itu alhamdulillah 84 orang Anda bawa, Ustaz. Gitu. Jadi berangkat Jakarta, Dubai, nginep sehari, kemudian Madinah dan Mekah sana, Ustaz. Apa peran seorang coach olahraga di tour leader umrah ini? Antum mainin nggak di situ tuh? Jadi kemarin kita bikinin paketnya paket energik, memang di branding kerjasama, Ustaz, antara brand Ana yang pakaian olahraga muslim dan Ana influencer untuk kesehatan sama teman-teman. Jadi sebelum keberangkatan kita siapkan kebugaran buat jamaah umroh. Jadi kita meeting ya, kita bikinin planning buat mereka melakukan olahraga sebelum keberangkatan. Karena Anda lihat itu banyak banget kesalahan ya. Orang-orang Indonesia itu jarang olahraga. Tiba-tiba ketika umroh mereka mau gak mau dipaksa untuk berjalan ya sehari minimal 5 km. Betul. Kalau kita umroh 10 hari, Ustaz, itu total jarak yang kena hitung itu bisa 50 km. Sementara mereka nggak pernah melakukan itu. Ya kondisinya akhirnya mereka drop. Ya harusnya ibadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram 3 hari mereka umroh udah langsung di hotel aja. Itu menurut Ana sih mungkin saran juga buat travel-travel, bagusnya tidak hanya dibekali untuk ilmu-ilmu dan spiritual, nasihat dari Ustadz, tapi juga dibekali 1 bulan sebelum keberangkatan disiapkan fisiknya. 1 bulan sebelum keberangkatan disiapkan fisiknya. Oke, saran antum bagi travel Anda juga seringkali membimbing jamaah umrah. Otomatis di antara tanggung jawab Anda sebelum keberangkatan jamaah umrah adalah memberikan manasik. Iya, betul, Ustaz. Anak kepikir nih, ngasih manasik umroh tapi konteksnya olahraga nih. Oh, Masya Allah. Ya, sebulan sebelum keberangkatan ada manasik online untuk apa caranya antum? Nah, kita lihat dari kegiatan ketika umroh itu paling banyak adalah jalan kaki, Ustaz. Iya, betul. Maka pertama kali yang kita informasikan adalah biasakan jamaah umroh itu melakukan aktivitas jalan kaki minimal sehari 30 menit. Oke. Ya, kemudian aktivitas apa aja sih? Misalnya bawa koper, kemudian juga kan naikin barang segala macam, maka otot-otot atasnya itu juga perlu dilatih seperti push up. Push up-nya juga bertahap. Ada yang dengkulnya nempel dulu di lantai buat orang-orang yang memang nggak kuat ya, Ustaz. Kemudian bertahap dengkulnya diangkat, kemudian lunges. Sampai Spiderman push up. Itu mau update, guys. Karena kita lihat itu dari segmentasi, biasanya Anda bikin programnya itu level-level, Ustaz. Level 1, level 2, level 3. Jadi buat orang-orang yang sudah tua, udah lansia, kemungkinan mungkin squatnya dari mulai duduk begini, Ustaz, terus berdiri gitu. Jadi kan lebih mudah, Ustaz. Ya, aktivitas itu akan dilakukan dia di sana seperti itu. Makanya disesuaikan latihannya seperti itu. Latihannya mudah banget, mudah dan bisa dilakukan di rumah, nggak perlu alat khusus gitu. Dengan begitu mereka terbiasa. Ada aturan, ada semacam guidance untuk itu. Misalnya latihan-latihan apa saja, mungkin antum sudah sampaikan ini secara online, mungkin bisa jadi mungkin antum spill ke Ana supaya bisa dimanfaatkan untuk jamaah-jamaah yang lain. Ada, Ustaz. Anda udah buat presentasinya, Ustaz? Atau sekali waktu nih, cari ilmu. Boleh, Ustaz, insya Allah. Cari ilmu, sekali waktu mengundang beliau untuk bagaimana persiapan sebulan sebelum umrah.
Oh, Masya Allah. Olahraga. Jadi disut khusus untuk bagaimana antum mempraktekkan itu semuanya dengan kita semuanya. Insya Allah, Ustaz. Ana boleh jadi salah satu objek percontohan antum gitu ya. Kalau antum yang latihan kayaknya udah levelnya advance. Insya Allah, Anda siap Ustaz. Karena memang presentasi itu udah Anda buatkan. Anda juga senang seandainya memang ilmu itu bermanfaat buat kaum muslimin Ustaz. Betul. Mudah-mudahan bisa jadi ladang pahala juga buat Anda. Insya Allah ya Rabb. Jadi insya Allah kan media Cari Umroh ini kan manfaatnya juga bukan cuma sekedar mengundang tamu untuk mendapatkan sharing informasi dari setiap tamu kita, tapi juga bagaimana antum yang memiliki skill tertentu, manfaat tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah kita yang mereka yang calon akan melaksanakan ibadah umroh atau haji, itu akan menjadi pahala besar juga buat antum nantinya insya Allah. Insya Allah. Dengan senang hati Ustaz. Masya Allah. Apa pengalaman-pengalaman antum ketika menjadi TL nih? Yang pertama memang ini Ustaz. Waktu itu pertama kali Anda bawa jamaah itu jumlahnya cukup banyak, itu 80 orang. Kemudian kendalanya mungkin kendala di luar dari itinerary kita, tiba-tiba di flight ya. Flight itu ternyata dari Emirates waktu itu kebelah jadi 2. Sementara TL-nya waktu itu kan cuma 1 Ana. Satunya adalah Ustadz pembimbing. Mau nggak mau kita bagi tugas itu. Masya Allah. Jadi Ustadz pembimbingnya ya sementara merangkap juga. Jadi TL gitu ya. Iya, karena memang kendala penerbangan. Nah, qadarullah pulangnya yang agak susah itu pulangnya ternyata delay pesawatnya 17 jam. 17 jam. Dapat hotel dong? Dapat hotel. Kemudian kita kan transit di Dubai, Ustaz. Iya. Dapat hotel di Jeddah karena delaynya dari Jeddah. Diinepin di hotel, besoknya berangkat sampai Dubai, ternyata pesawat yang ke Jakarta delay juga. Berapa jam? Itu sekitar 7 jam. 7 jam. Iya, itu juga dapat hotel juga, Ustaz. Dapat juga. Dekat bandara. Jadi diinapin juga. Nah, jadi masalahnya itu karena flightnya itu dibagi 2, jamaahnya dibagi 2, ada yang pulang duluan, ada yang pulang tertahan. Berikutnya. Ya, berikutnya ya. Sementara yang di base 2 itu dia langsung nyampe duluan, Ustaz. Jadi pulangnya belakangan ternyata nyampe duluan. Karena yang pertama itu tertahan. Masih delay. Iya, dari delay yang lebih panjang di Dubai itu, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Itu pengalaman yang Masya Allah jadi pelajaran buat Ana juga. Ternyata ada di luar kuasa kita yang memang kadang tidak terpikirkan. Kita harus, ya tawakalnya agak tinggi juga, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Program apa yang antum buat di sana? Misalnya untuk sebagai seorang coach ini, apakah mungkin jogging. Jadi kemarin itu paketnya itu Ustaz, kita kasih juga dari brand pakaian olahraga yang Anda punya ini, kita kasih ke jamaah itu Ustaz. Pakaian olahraga ya, Beard itu, pakaian olahraga, baju, kemudian tas, terusnya sling bag, terusnya ada juga kacamata. Targetnya kemarin itu kita mau lari dari Masjid Nabawi yang jalur Bugikar itu menuju ke Masjid Kuba, Ustaz, gitu kan. Nah, qadarullah kemarin tuh peak season, Ustaz. Jadi jalur Bugikar itu penuh sama orang, Ustaz. Kita mau coba olahraga di sana ternyata memang susah. Nggak bisa. Bugikar aja harus nyalain klakson terus untuk orang agar ngasih jalan. Tapi ada jalur baru lagi nih. Di mana, Ustaz? Nabawi Uhud. Oh iya betul. Iya kan? Iya, di buka jalan lagi Nabawi Uhud ya. Iya betul. Itu bisa dicoba nih. Boleh, Ustaz. Boleh. Dengan anak ini. Ya, insyaallah, Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan, Ustaz. Sama naik ini Jabal Rahmah. Nah, betul, Ustaz. Tapi Jabal Rahmah masih ditutup ya, Ustaz ya? Iya. Masih dipagar itu. Kemarin kita ke sana. Gitu. Tapi ide bagus sih, Ustaz. Uhud sebenarnya Anda pengen itu. Iya, nggak terlalu jauh juga ya, Ustaz. Betul, nggak jauh kan? Dari gerbang 333 itu udah kelihatan. Belum dicoba tapi. Belum dicoba. Setelah dicoba ternyata nggak nyampe-nyampe. Kata sebagian orang nggak selalu yang kelihatan itu dekat, karena ke langit pun kelihatan. Iya benar juga ya. Karena saking besarnya Gunung Uhud jadi kelihatan dari jauh ya, Ustaz. Iya, kelihatan nih. Masya Allah. Tapi boleh, Ustaz. Ide gitu bagus. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Uhud itu alternatif. Juga naik ke Gua Hira. Gua Hira, gitu betul. Kan ya? Betul. Naik turun Gua Hira itu juga Masya Allah. Juga. Betul. Gua Thur anak belum tahu nih.
Tapi karena kan memang sebagian kita ini travel itu selalu mengadakan city tour itu di siang hari. Ya, betul. Padahal kalau mungkin mereka membuatnya agak sore atau malam itu oke sebetulnya. Iya, lebih nyaman. Ya, lebih enak buat mereka, lebih cool, lebih adem gitu ya. Betul. Ya, mungkin buat mungkin paket khusus untuk anak-anak remaja, muda, yang anak yang memang yang punya bakat olahraga begitu ya. Ini produk antum ini sebagai coach tapi juga pebisnis juga nih. Alhamdulillah Allah beri kemudahan, Ustaz. Apa semua coach begitu atau cuma antum doang begini? Jadi memang karena ada kebutuhan, Ustaz. Jadi awalnya suka olahraga, kemudian ada kebutuhan buat kaum muslimin, Ustaz, yang sulit banget didapat dari brand-brand yang sudah besar. Apa itu yang sulit didapat oleh ini? Menutup aurat, Ustaz. Rata-rata mereka kan, apalagi kalau misalnya pakaian lari, Ustaz, itu rata-rata minim banget, celana pendek. Bener. Gitu kan. Dari situ Anda coba bikin satu model, ternyata Masya Allah langsung sold out. Panjang, tapi juga sekaligus kadang terlalu full body press gitu ya. Iya, betul. Ini contoh celana nih? Ini contoh celana, Ustaz. Masya Allah. Ajib. Di ankle pant juga, jadi amat nggak ismal. Ajib. Masya Allah. Dan teman-teman yang pelarinya cepat juga sama sekali. Wah, ini pinggangnya bisa dikecilin ya? Bisa dikecilin. Karena kadang ngeliat begini, ini bukan pinggang gede banget nih. Bisa dikecilin. Masya Allah. Karena Anda nggak tahu ukuran Anda, jadi gitu Anda bawain itu. Masya Allah. Dan ini memang didesain itu buat mungkin karena antum sudah husnudzon setiap ustadz mesti gendut gitu. Enggak, Enggak juga. Ustadz itu harus longgar ya. Jadi begitu ya. Pakaiannya jadi jangan terlalu ketat gitu kan. Enak nih, adem nih, Masya Allah nih. Pakainya dry fit, ringan, dan juga stretch, Ustadz. Masya Allah. Ini anak bawa umroh nih. Karena anak selalu kalau umroh mesti bawa baju, bukan umroh, kemanapun anak. Pakaian olahraga, skipping, tali skipping. Selalu anak bawa. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, Ustaz. Insya Allah bermanfaat banget, Insya Allah. Masya Allah. Ini apa nih? Itu ada parfum sport, Ustaz. Ada juga kaos kaki, Ustaz. Kaos kaki dry fit. Jadi parfum sport. Parfum sport. Jadi rata-rata kan ya Ikhwan kalau habis olahraga khawatir kan bau badan. Ya, jadi sebelum olahraga kita semprot, dan itu ketahanannya sekitar 6 jam. Sebelum olahraga nih. Sebelum olahraga dipakainya. Jadi makin keringetan makin nyampur harum ya? Makin harum. Yang Anda tahu yang semakin keringetan semakin harum cuma saat biasanya yang Anda tahu nih. Gahru saja. Ini yang tipe oat nih, Ustaz. Ya, bener ya, oat ya, gahru ya, Masya Allah. Jadi selalu punya gahru ini, semakin kita berkeringat, semakin istri kita semakin nempel. Oh, Masya Allah. Ya, yang bujang jangan dengerin. Yang bujang-bujang, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, coach luar biasa. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini kita mendapatkan banyak pelajaran yang luar biasa. Bahwa kesehatan itu, menjaga kesehatan ini, ikhwatal iman. Kalau setiap kita butuh untuk memiliki kehidupan yang sehat. Setiap kita butuh untuk memiliki badan yang sehat. Namun apa visi dan misinya? Dengan niat yang baik, maka upaya untuk menjadi orang sehat itu dengan olahraga, dengan diet, dan yang sebagainya, itu bernilai pahala yang luar biasa. Karena ketika Nabi SAW ditanya, siapakah yang terbaik di antara kita? Kata Nabi SAW, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Man ta'ala umruhu wa hasuna amaluh. Kita memang sadar bahwa ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar itu wajib. Bukan berarti kemudian kan ajal di tangan Allah, terus kemudian kita keluar rumah naik motor dan tutup mata begitu ya. Ya, ini bunuh diri. Namun ketika seseorang berusaha dengan ikhtiarnya, walaupun kita tahu bahwa ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya niat kita itu dilihat dan dicatat oleh Allah. Kita berharap menjadi seorang hamba yang panjang umurnya dan baik amalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dengan umur yang panjang dan amal yang saleh. Wallahu ta'ala ala wa a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.